tidak berhenti di forum yang baik ini tapi bisa berlanjut. Apalagi saya tadi sudah memastikan ke teman-teman bahwa gelar teman-teman adalah sarjana hukum karena memang prodinya adalah hukum ekonomi syariah, sehingga saya berharap banyak di antara teman-teman di kelas ini yang nantinya akan masuk bersama kami menjadi keluarga besar Mahkamah Agung. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk masuk menjadi bagian dari keluarga besar Mahkamah Agung, tentu saja butuh persiapan, butuh keseriusan, butuh dukungan doa dari orang-orang terdekat, dan mudah-mudahan kita berkesempatan untuk bersilaturahim ini menjadi asbab atau wasilah dari teman-teman semua untuk nantinya bisa bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung. Oke. Baik, saya akan share screen. Baik, oke. Baik, teman-teman semua di bagian ini. Oke, ini adalah slide yang dulu saya siapkan ketika menyampaikan materi tentang tips dan trik lolos tes calon hakim ya tahun 2021, dan insya Allah masih relevan untuk saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, sehingga mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua dan kita simak bersama. Dan ini saya rekam juga ya, nanti kalau teman-teman perlu bisa saya kasih rekaman untuk kuliah di sesi ini. Baik, jadi terkait dengan tips dan trik lolos tes calon hakim, ini saya mengisi materi ketika masih tugas sebagai Hakim Pengadilan Agama Natuna ya. Saya ref, saya ulangi terkait dengan perjalanan karir saya. Jadi pertama saya tugas sebagai CPNS di Pengadilan Agama Tanjung, Kalimantan Selatan. Kemudian magang sebagai calon hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian penempatan hakim pertama di Pengadilan Agama Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, 1 4 bulan di Pengadilan Agama Natuna. Kemudian saya berpindah tugas atau tepatnya dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Soreang kelas 2 waktu itu di tahun 2021. Kemudian alhamdulillah Pengadilan Agama Soreang naik kelas dari kelas 2 menjadi kelas 1B. Dan di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kelas pengadilan itu yang paling rendah adalah kelas 2, kemudian naik menjadi 1B, kemudian yang tertinggi adalah kelas 1A. Sementara untuk di pengadilan negeri ada istilah kelas 1A khusus. Itu biasanya di ibu kota provinsi, kemudian pengadilan-pengadilan yang ada di Jakarta, karena dia ada kompetensi khusus yang ditangani, misalnya masalah korupsi, kemudian sengketa hubungan industrial, kemudian terkait dengan perikanan, dan lain-lain. Oke, baik, saya lanjutkan. Oke, ini kemarin sudah saya sampaikan ya, kawan-kawan semua, kita lompati saja. Baik, oke, ini di slide ini kurang lebih 1 jam ke depan saya akan jelaskan tentang strategi memilih formasi. Jadi teman-teman nanti kalau sudah lulus, dapat gelar SH dari Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu nanti kalau mau tes Cakim atau tes pegawai negeri apapun itu, nanti ada pilihan mau ikut formasi umum atau formasi cum laude. Kalau formasi cum laude tentu saja hanya bisa diikuti oleh mereka yang mendapatkan predikat cum laude ketika lulus. Kalau aturannya tidak berubah berarti IPK-nya minimal 3,51 baru cum laude. Dan masa studinya tidak boleh lebih dari 5 tahun ya setahu saya ya. Oke, berarti kalau teman-teman nanti ketika lulus dari UMP itu predikatnya cum laude, itu bisa memilih
apakah nanti ketika mengikuti tes CPNS akan menggunakan jalur cum laude atau jalur umum. Berarti kalau yang cum laude itu bisa milih mau ikut jalur cum laude atau umum. Tapi kalau yang tidak cum laude, apakah bisa daftar CPNS? Bisa jawabannya. Berarti dia hanya bisa daftar CPNS melalui jalur formasi umum. Nah, nanti plus minusnya seperti apa akan saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti akan saya sampaikan ke kawan-kawan semua terkait dengan tips dan trik singkat mengerjakan SKD. Ada yang bisa bantu saya? Apa kepanjangan dari SKD? Seleksi kemampuan dasar. Seleksi kompetensi, ya, hampir benar ya. Seleksi kompetensi dasar. Oke, baik. Jadi SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Di zaman saya itu ada 3 komponen. Kalau sekarang informasinya ditambah 1 komponen lagi. Dan untuk seleksi kompetensi dasar ini, teman-teman nanti bisa belajar di YouTube, bisa beli buku di Gramedia, atau kalau lagi nggak mau keluar ke toko buku, bisa pesan online di Shopee, di Lazada, di OLX, macam-macam ada ya. Silakan aja. Oke, kemudian akan saya sampaikan juga strategi ketika teman-teman menghadapi ujian wawancara. Dan strategi ujian wawancara ini tidak saja berguna ketika teman-teman mengikuti tes CPNS, tetapi ketika teman-teman nanti misalnya melamar kerja di bank misalnya, itu juga pasti ada ujian wawancara. Itu ada strateginya juga. Dan ketika saya tes Cakim dulu juga pada tahapan wawancara itu juga diperlukan strategi supaya kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Kemudian setelah lulus SKD, nanti teman-teman akan masuk pada tahapan yang disebut dengan SKB. Ada yang bisa bantu saya? Apa kepanjangan dari SKB? Kalau tadi SKD itu kan seleksi kompetensi dasar. Kalau SKB? Izin Pak, SKB Ya, itu seleksi kemampuan bidang. seleksi kompetensi, kompetensi bidang. Kompetensi. Baik, ya. Oke. Jadi kalau SKD itu seleksi kompetensi dasar, nanti akan saya jelaskan komponennya apa saja. Kemudian kalau SKB ini setelah lulus SKD, masuk tahapan SKB. Artinya apa? Yang bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang itu adalah mereka yang lolos tahapan SKD. Jadi ini sifatnya berjenjang. Ibaratnya orang yang bisa masuk SMP itu adalah yang lulus SD atau MI. Yang bisa masuk SMA adalah yang lulus SMP atau MTS. Nah, kira-kira begitu. Oke, kemudian teman-teman semua, teman-teman prodinya adalah Hukum Ekonomi Syariah. Gelarnya SH, gelarnya memang umum. Tapi kalau kita nanti lihat dari transkrip, berarti anu ya, istilahnya uraian tentang mata kuliah yang diambil. Jadi kan ada ijazah, nanti ada transkrip nilai ya. Itu mata kuliah apa saja yang diambil. Nah, karena teman-teman prodinya adalah hukum ekonomi syariah, karena sepanjang kebijakannya tidak berubah, itu berarti teman-teman hanya bisa masuk menjadi hakim di pengadilan agama. Tapi kalau mereka yang lulus dari Fakultas Hukum, prodinya ilmu hukum itu bisa milih untuk menjadi hakim pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara. Oke. Tapi karena teman-teman sekali lagi prodinya adalah hukum ekonomi syariah, maka nanti hanya bisa masuk menjadi hakim pengadilan agama. Oke. Maka karena hakim pengadilan agama nanti ada tes baca kitab, ya. Tes bahasa kitab itu bukan kitab suci Al-Quran, itu jelas ada harokatnya, enak, bisa dibaca, insya Allah semuanya lancar ya. Dan tes baca kitab itu juga bukan kitab Mahabharata ya, atau kitab cinta, bukan, tapi ini adalah maksudnya kitab kuning, yang maksudnya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita menggunakan bahasa Arab yang seringkali tidak ada syakal atau harokatnya. Sehingga dibutuhkan persiapan, dibutuhkan pembelajaran untuk bisa membaca kitab itu dengan baik dan benar. Dan teman-teman, ini rata-rata semester berapa ini? 6. Semester 6 ya. Berarti sebentar lagi nanti setelah
Magang di pengadilan ada KKN belum ya? KKN-nya belum ya? Belum, Pak. Baik, nanti KKN, kemudian nanti garap skripsi, kemudian artinya teman-teman bisa sambil persiapan. Kalau yang sudah pernah belajar baca kitab, belajar nahwu sorof ya didalami lagi. Kalau yang belum masih mungkin untuk dipersiapkan. Bisa belajar di Instagram, bisa di TikTok, bisa di YouTube, bisa ke senior, bisa ke ustadz, bisa ke kiai. Oke. Kemudian, Pak, tapi kayaknya saya kalau baca kitab, kalaupun saya belajar kayaknya nggak bisa maksimal, nggak masalah. Karena baca kitab itu bukan satu-satunya penentu teman-teman untuk diterima menjadi hakim, menjadi calon hakim ya. Itu menjadi salah satu komponen penilaian. Jadi kalaupun baca kitabnya nilainya 60 tapi yang lain 90 90 ya insya Allah tetap aman, tetap bisa diterima gitu ya. Jadi don't worry. Kemudian yang terakhir nanti akan saya jelaskan juga tentang simulasi rekap akhir nilai seleksi ya. Supaya nanti teman-teman punya gambaran ini. Jadi kombinasi antara SKD dan SKB seperti apa, kemudian nilai akhirnya menjadi seperti apa. Dan terakhir nanti saya akan berikan kepada teman-teman motivasi menjadi hakim. Oke, ini karena materi di tahun 2021 ya, belum saya update ya, ini sebagai gambaran saja ini terkait dengan pilihan formasi ya. Ini formasi APP, APP itu maksudnya adalah analis perkara peradilan. Kalau zaman saya di 2017, itu formasi penerimaannya namanya Cakim, langsung calon hakim. Tapi mulai 2021 itu nanti bukan lagi Cakim tapi namanya jalurnya APP. Jadi nanti teman-teman kalau udah lulus, Mahkamah Agung buka penerimaan Cakim, itu nggak akan ketemu lagi istilah Cakim. Tapi nanti ketika masuk di websitenya BKN, itu nanti yang muncul adalah APP alias analis perkara peradilan. Nanti setelah keterima menjadi APP baru nanti ada tes lagi menjadi Cakim gitu ya. Oke, di tahun 2021 itu formasi umum yang akan diterima melalui jalur umum ada 1.259 dan melalui jalur cum laude itu hanya 278. Jadi kalau saya baca di aturan Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penerimaan dari jalur cum laude itu minimal 10% dari total formasi. Jadi kalau mau nerima jadi jalur umum 1.000 berarti harus ada 100 yang diterima melalui jalur cum laude. Nah, ini berkaitan dengan yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman nanti bisa bisa istikharah. Kalau yang lulus dari UMP-nya cum laude itu bisa istikharah nanti kalau ikut tes Cakim atau tes pegawai negeri. Itu bisa istikharah saya mau pakai jalur cum laude atau umum ya gitu ya. Karena bisa dua-duanya. Nah, kalau jalur cum laude itu nanti juga ada apa? Biasanya passing grade-nya dia nggak seperti serumit umum gitu ya. Tapi yang bisa ikut cum laude ini berarti yang lulusnya cum laude, kemudian kekurangannya apa kalau di jalur cum laude ini biasanya yang diterima lebih sedikit. Sekalipun yang diterima lebih sedikit, tapi yang bisa ikut jalur komplot juga lebih sedikit karena hanya mereka-mereka yang komplot. Jadi ya ini silakan aja nanti teman-teman bisa menentukan pilihan ya bagi yang lulusnya cum laude. Bagi yang kebetulan lulusnya menjelang komplot atau hampir komplot, ya meskipun hampir berarti tidak komplot ya. Misalnya IPK-nya 3,49 itu berarti kan hampir cum laude atau hanya 3,5 persis. Tidak ada 0,1-nya ya. Itu berarti hampir cum laude. Itu tetap bisa ikut, berarti hanya bisa lewat jalur umum. Dan itu nanti clear di pengumuman itu nanti jalur umumnya yang mau diterima berapa, jalur cum laude-nya berapa itu detail di situ. Jadi teman-teman tinggal baca aja pengumumannya secara komplit nanti. Baik, saya lanjutkan. Ya, itu diingatkan oleh Bu dosen ya, Bu Safitri. Silakan teman-teman sambil presensi di on kelasnya. Baik. Ah, ini juga
penting saya sampaikan. Oke, jadi teman-teman semua, selain formasi umum dan cum laude, itu ada juga formasi khusus untuk Papua dan Papua Barat. Nah, ini Mbak Danika dan kawan-kawan ini kan magang di PA Purwokerto. Itu ada Pak Sadili itu kan asalnya dari Sorong itu dari Papua. Kalau seingat saya beliau kayaknya ikut kemarin pas tes cakimnya itu ikut jalur Papua kalau nggak salah. Tapi nanti bisa dikonfirmasi. Nah, ini Papua dan Papua Barat itu adalah untuk mereka yang lahir di Papua atau Papua Barat dan atau yang sekolahnya di sana, kira-kira begitu. Ini jalur khusus memang ya, bisa ikut formasi ini kalau memang lahirnya di sana atau sekolahnya sampai SMA-nya di sana. Dan itu nanti detail di pengumuman itu kriterianya seperti apa. Oke, kalau untuk jalur Papua berarti tertutup kemungkinan bagi teman-teman untuk ikut di jalur ini ya, karena saya yakin tidak ada yang dari Papua atau sekolah di Papua. Oke, saya lanjutkan. Tips dan trik SKD. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman ya. Oke, ini disimak baik-baik ini. Jumlah soal SKD kalau di zaman saya itu ada 100 soal, waktu pengerjaannya 90 menit. Adapun sekarang itu ditambah soalnya karena ada soal tentang moderasi beragama kalau nggak salah. Atau sorry, bukan moderasi beragama tapi anti radikalisme. Jadi nanti ada 10 soal khusus terkait dengan anti radikalisme. Dan teman-teman jangan khawatir, Pak, gimana jawabnya, Pak? 110 soal, Pak. Tenang, jawabannya sudah ada di situ. Karena soalnya ini adalah multiple choice atau ABCD. Jadi jawabannya sudah ada di situ. Tapi teman-teman harus menjawab dengan tepat. Jawabannya sudah ada, tapi apakah yang tepat itu A, B, atau nah disitulah diperlukan persiapan tadi ya. Kalau kata guru saya, barang siapa yang naik panggung tanpa persiapan, maka bersiap-siaplah untuk turun panggung tanpa tepuk tangan. Nah, maksudnya apa? Sesiapa saja yang ikut tes CPNS tanpa persiapan, maka bersiap-siaplah tidak lolos ujian. Nah, artinya apa? Ya, harus disiapkan dengan baik, harus dipelajari dengan maksimal. Kira-kira begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Jumlah soalnya, teman-teman semua, ada 110 soal. Komponen soal yang pertama itu namanya soal tentang wawasan kebangsaan. Pak, soal wawasan kebangsaan itu seperti apa? Wawasan kebangsaan itu sederhananya kayak pelajaran PPKN, pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Termasuk di situ juga ada muatan sejarahnya. Jadi tentang pembentukan negara Indonesia, sejarahnya NU Muhammadiyah, kemudian tentang perkembangan keindonesiaan, tentang ibu kota provinsi, tentang jumlah provinsi, kemudian tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, segala hal atau segala rupa tentang itu namanya wawasan kebangsaan. Itu ada sekitar 30 soal ya. Dan itu kalau teman-teman mau pelajari bisa belajar di YouTube, bisa beli bukunya, itu bisa dipelajari. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin teman-teman mempersiapkan diri, insya Allah bisa maksimal. Dan itu nanti kalau teman-teman mau try out, bisa juga. Try out-nya ada juga yang online, nanti bisa untuk menguji sejauh mana kesiapan teman-teman itu bisa nanti. Oke. Kemudian wawasan kebangsaan, komponen yang pertama. Yang kedua namanya intelijensia umum. Intelijensia umum ini tentang aritmetika sosial, kemudian deret angka, kemudian nanti soal cerita, kemudian tentang logika, anonim, sinonim, kemudian logika bahasa itu masuk di intelijensia umum. Oke, nah itu juga, Pak, saya itu paling ampun sama matematika. Enggak boleh, ya. Tetap jangan jangan bilang seperti itu karena ucapan itu adalah doa. Kalau kita antipati nanti jadi sulit gitu ya. Tapi kalau saya harus belajar lagi nih tentang aritmetika sosial, tentang intelijensia umum, insya Allah bisa.
ya. Kemudian komponen soal yang ketiga namanya soal karakteristik pribadi atau istilah lainnya psikotes. Jadi yang pertama tadi wawasan kebangsaan, yang kedua intelijensia umum, yang ketiga karakteristik pribadi atau psikotes. Contoh soalnya gimana Pak? Begini, kalau soal karakteristik pribadi atau psikotes ini tidak ada yang salah. Semua jawaban benar, tapi ada gradingnya. Jadi nanti scoringnya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi semuanya benar, tapi nanti skornya yang beda. Contoh soalnya gimana? Misalnya begini, Mbak Siti Darajatun pergi ke kampus tidak membawa uang. Lalu apa yang saudara lakukan? Nah, misalnya, A, saya biarkan biar dia kelaparan misalnya. Itu benar itu, tapi nilainya 1. Itu. Terus B misalnya, saya akan ajak dia makan tapi saya hanya basa-basi misalnya. Nah, itu benar juga, tapi nilainya hanya 2. So, nanti jawaban C, saya akan berbagi bekal saya misalnya. Itu ya benar berarti 3. Nanti terus kita harus menjawab yang paling bagus. Yang paling bagus barangkali pilihannya adalah saya akan meminjami uang dia, saya ajak ke kantin dan saya bilang ke dia tidak usah dibayar uangnya. Misalnya begitu. Itu mungkin jawaban yang paling benar. Nah, kira-kira begitu tentang karakteristik pribadi. Pak, tapi saya itu orangnya itu suka julid sama teman. Nanti gimana Pak jawabnya? Ya, jangan jadi diri sendiri nanti pas ikut soal bagian itu. Kalau kita jadi diri sendiri ya jelek nilainya. Itu seakan-akan kita sedang mendoakan diri kita supaya menjadi lebih baik lagi. Itu ya, tentang soal karakteristik pribadi atau psikotes. Dan yang terakhir, sebagaimana saya sampaikan di awal, ada namanya soal tentang anti radikalisme. Ya, mungkin nanti akan diuji di situ pemahaman teman-teman tentang moderasi beragama, tentang beragama secara toleran dan lain-lain. Oke, next. Nah, baik. Ini perlu teman-teman catat nih. Tips dan trik mengerjakan seleksi kompetensi dasar. Kerjakan semua soal. Jangan tinggalkan satu soal pun tanpa jawaban. Ya, ini ibarat orang jatuh cinta itu kalau sudah mengungkapkan sesuatu berikan kepastian. Jangan biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Nah, kira-kira begitu. Jadi untuk seleksi kompetensi dasar ini kerjakan semua soal. Jangan ada satu soal pun yang tidak dikerjakan. Mengapa? Karena tidak ada pengurangan nilai. Oke. Bagi teman-teman yang pernah ikut Olimpiade, itu hati-hati. Jangan sampai logika Olimpiade masih kita pakai ketika kita mengerjakan soal SKD. Kalau Olimpiade, itu kalau kita ragu atau kita pasti bahwa kalau kita jawab salah, itu nggak usah dijawab. Karena kalau tidak dijawab, 0. Kalau dijawab benar, nilainya 5. Kalau dijawab salah, -2. Misalnya begitu biasanya logika Olimpiade. Tapi untuk SKD yang sistemnya itu adalah komputer assisted test, yang ketika teman-teman sudah mengerjakan soal secara tuntas itu akan langsung keluar nilainya, itu tidak ada pengurangan nilai. Sehingga ketika teman-teman misalnya ragu, tapi kayaknya yang B deh, jawab aja, nggak masalah. Karena bisa jadi benar. Dan kalaupun salah, tidak ada pengurangan nilai. Oke, jadi prinsip kedua, kerjakan semua soal SKD tanpa terkecuali. Karena kalaupun salah, tidak ada pengurangan nilai. Oke. Karena sekalipun kita ragu, kalau ternyata memang kebetulan jawabannya benar, ya berarti kita dapat nilai. Oke, nah ini penting juga dicatat. Poin ketiga ini, dahulukan yang mudah. Karena mengerjakannya tidak harus urut. Nah, jadi teman-teman semua, nanti ketika teman-teman masuk ke ruangan ujian SKD, itu tidak diperkenankan membawa apapun. Handphone dititipkan, kemudian pena nggak boleh dibawa, kertas sekecil apapun itu yang ada di saku kita pasti diperiksa pakai metal detektor. Jadi di dalam ruangan itu kita hanya berhadapan dengan komputer, kemudian disiapkan satu kertas HVS 1 lembar sama pensil itu disiapkan oleh panitia. Biasanya begitu. Tidak boleh membawa apapun. Di tahun 2018 kalau tidak salah ya, itu ada orang yang nekat.
masuk ke ruang ujian SKD bawa jimat. Nah, itu bisa teman-teman cek itu di detik.com itu. Ada yang masuk ruangan SKD itu bawa jimat. Nah, jimatnya itu macam-macam, ada yang bawang merah, ada yang benang dikasih jarum, macam-macam lah itu naudzubillah ya, itu nggak boleh kan, itu termasuk TBC ya. Nah, khurafat ya, tahayul dan lain-lain itu kan. Teman-teman lebih paham masalah itu. Jadi dan ini ingat yang dihadapi komputer loh, bukan orang. Komputer ini nggak bisa tembus pakai jimat gitu ya kira-kira. Jadi tapi ya namanya usaha ya, namanya juga usaha. Oke, kembali ke poin 3, dahulukan yang mudah karena mengerjakan soal SKD tidak harus urut. Sehingga teman-teman semua, misalnya nanti pas di soal matematika ini agak sulit, nggak apa-apa, dilompati dulu. Yang mudah-mudah dulu, nanti setelah selesai sampai 110, diulangi lagi mana-mana yang kosong gitu ya. Jangan sampai kita di soal nomor 50, kita berpikir keras, pokoknya harus selesai dulu baru 51 misalnya. Akhirnya kehabisan waktu ya, akhirnya sayang kan gitu ya. Karena ingat ini, oke saya kasih note ya. Oke. Soalnya ada 110, waktu pengerjaannya only 100 minutes. Jadi lebih banyak soalnya dibandingkan menitan waktunya. Artinya apa, teman-teman semua? Kalau kita menggunakan waktu 1 menit untuk mengerjakan satu soal, berarti kita akan kekurangan waktu. Nah, itulah perlunya dahulukan yang mudah. Karena kalau yang mudah sudah kita dahulukan, kita bisa mengerjakan katakanlah 80 soal dalam waktu hanya 50 menit, berarti kita bisa menyelesaikan 30 soal tersisa dengan 50 menit tersisa juga. Gitu ya. Itu kalau kita menggunakan strategi dahulukan yang mudah. Pak, kalau ternyata dari soal nomor 1 sampai nomor 110 susah semua, gimana Pak? Ya sudah, tinggalkan aja ruang ujian pulang ya. Jadi ya saya kira tidak akan seperti itu ya. Pasti tetap banyak yang mudah insya Allah. Itu ya. Oke, kita lanjut di poin berikutnya. Oke, oke, siap. Nah, ini penting juga teman-teman perhatikan ya. Baca soalnya dulu, baru ceritanya. Nah, nanti pas ujian SKD itu banyak yang sifatnya soal cerita. Nah, kan biasa teman-teman ujian soal cerita kan dari sejak SD kita biasa mengerjakan ujian soal cerita. Seringkali karena teman-teman biasa baca novel, baca cerpen, kita larut dengan ceritanya, lupa untuk memahami soalnya. Jadi ini sudah tips yang paling umum sesungguhnya. Kalau teman-teman tes TOEFL juga sama. Kalau ada soal cerita itu yang dibaca soalnya dulu. Jadi ada cerita 3 paragraf, itu baca soalnya dulu. Jadi yang dimaui oleh soal itu apa, sehingga kita fokus nanti pas membaca itu mencari informasi apa yang sesuai dengan soalnya. Oke, jadi kalau soal cerita jangan larut dengan ceritanya, tapi baca dulu soalnya. Setelah kita pahami, oh yang dimaui oleh soal itu adalah ide pokok paragraf 1 misalnya. Atau siapakah yang dimaksud dengan fulan dalam paragraf kedua. Nah, kita bisa fokus nanti bacanya. Oke, saya kira untuk poin ini tidak perlu saya perpanjang, teman-teman barangkali sudah terbiasa juga. Oke, baik. Ini tips yang boleh jadi menjadi alternatif bagi kawan-kawan semua. Bila ragu, misalnya ini, di soal nomor 90 itu ragu. Tapi agak yakin gitu ya. Namanya ragu itu kan tengah-tengah ya. Di satu sisi antara A dan B. Tapi lebih cenderung ke B. Ini gimana baiknya ya? Tapi kalau nggak saya jawab nanti kehabisan waktu. Boleh. Jadi jawab dulu B, tapi nanti ditandai. Kan saya sampaikan tadi, nanti teman-teman punya dikasih sama panitia satu kertas HVS sama satu pensil. Jadi ditandai, jawab aja B nomor 90, tapi nanti ditulis di kertas HVS-nya itu. Nomor 90 B ragu. Maksudnya apa? Nanti kalau setelah selesai 110 soal dan waktunya masih tersisa, bisa kembali lagi ke nomor 90 tadi sambil direnungi lagi. Kalau sudah mantap B ya sudah nggak usah diubah. Kalau ternyata teman-teman berubah pikiran, ini kayaknya
lebih ke A ini. Ya sudah tinggal ngubah saja, gitu ya. Kalau ragu boleh dijawab dulu namun ditandai. Cermati lagi bila waktu masih tersisa. Oke, next. Nah, poin ini juga penting untuk teman-teman perhatikan. Baca soal dan jawaban dengan cermat dan teliti. Karena pemahaman kita atas sebuah persoalan itu adalah separuh dari jawaban. Itu rumus itu begitu. Jadi fahmus soal nisful ijabah. Jadi memahami soal dengan baik itu adalah separuh daripada jawaban. Bagaimana kita bisa menjawab dengan tepat kalau kita tidak bisa memahami persoalan dengan cermat? Nah, kira-kira begitu. Oke, ini terjadi nih ketika saya ujian dulu. Nah, kebetulan pas saya ujian itu dapat soal tentang Nahdlatul Ulama. Jadi soalnya itu kan siapakah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama? Nah, kemudian A. Hasan Ashari, B. Hasan As'ari, C. Ahmad Dahlan, terus D misalnya Hasyim Muzadi misalnya. Jelas nggak mungkin Pak Hasyim Muzadi karena itu ketua PBNU di tahun 90-an atau bahkan 2000-an. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan jelas bukan, itu jelas-jelas pendiri Muhammadiyah. Nah, kemudian antara Ashari dan As'ari. Kalau tidak cermat, itu bisa terjebak menjawab Ashari. Padahal bukan Hasyim Ashari, tapi yang betul adalah Hasyim Ashari. Nah, ini perlunya teman-teman membaca dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Gitu ya. Sama kayak kemarin kita ngerjakan kuis Kahoot. Cepat boleh, tapi harus tepat. Tepat itu penting, tapi kalau tidak cepat ya kalah dengan mereka yang menjawab tepat dan cepat. Kira-kira gitu. Baik, nanti ini slide ini juga insya Allah nanti saya share ke grup kita, jadi bisa teman-teman pelajari nanti. Ini saya jelaskan dulu kan. Oke, lanjut. Oh, saya harus hapus notnya ya. Sorry, sorry. Notnya harus dihapus di mana ini? Hapus. Eh, eh, eh. Eh, sebentar. Ngapus notnya ini kok lupa saya. Buka not, terus. Oh ini ya. Oh, clear all drawing. Oke, saya lanjutkan teman-teman semua. Oke, tadi kita sudah sampai di bagian apa tadi? Oke, sorry, 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 sorry. Strategi tadi sudah, formasi sudah, tips trik SKP sudah. Nah, sekarang tips wawancara. Oke, nah, ini penting juga ini, kawan-kawan semua. Tips wawancara. Nanti kalau sudah lolos, kemudian masuk di seleksi kompetensi bidang, kemudian ada tahapan wawancara. Atau kalau nanti teman-teman misalnya keterima menjadi pegawai bank masuk di tahapan akhir sampai ujian interview atau wawancara juga ini insya Allah bermanfaat. Oke, tips ketika kita mengikuti tes wawancara itu adalah penampilan itu ya. Penampilan itu penting, tidak harus wangi ya, tidak harus wangi, tapi yang penting rapi ya, digosok. Kemudian kalau pakai jilbab ya supaya lebih rapi, rambutnya nggak keluar juga pakai itu dalaman jilbab itu ya biasa apa istilahnya siput atau apa itu. Kemudian kalau laki-laki juga kalau wawancara pakai dasi yang rapi itu juga penting ya karena penampilan itu juga bisa menambah konfidensi atau kepercayaan diri kita. Itu ya tips yang pertama wawancara. Kemudian kalau pakai sepatu pantopel ya berarti disemir sepatunya itu. Kemudian kalau pakai baju dimasukkan juga yang rapi, masukkannya kalau laki-laki pakai gesper atau sabuk juga sabuk yang bagus yang juga penempatannya presisi begitu ya. Oke. Kemudian tips yang kedua,
Ketika masuk ruangan wawancara, ucapkan salam. Jadi kalau zaman saya sekolah dulu ada istilah slonong boy, keluar masuk tanpa salam, tanpa kalam gitu ya. Ini ucapkan salam. Jadi nanti kalau teman-teman sudah sampai pada tahapan wawancara, masuk ruang wawancara itu ucapkan salam, assalamualaikum, gitu ya. Itu juga membangun koneksi yang positif antara kita dengan penguji, ya. Ucapan salam. Kemudian yang kedua, berikan senyuman. Meskipun di rumah menyisakan banyak masalah, tapi di ruang ujian harus memberikan sebaik-baik senyuman, ya. Karena senyuman itu berarti kita menebarkan aura positif, dan kalau kita menebarkan aura positif, hal-hal yang positif itu juga nanti akan kembali lagi ke kita, ya. Kemudian harus confident, percaya diri. Nah, itu penting. Kalau saya dulu diajari oleh teman saya, saudara saya, kalau kita mau pidato atau sambutan, kok kita grogi itu baca Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu barangkali juga bisa menjadi salah satu pegangan teman-teman ya. Nanti kalau pas sampai pada tahapan wawancara mau masuk kok grogi banget nih. Nah, banyak-banyak baca itu. Robbi shrah li sodri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kalau ngomong jangan belibet gitu biar jawabnya lancar, kira-kira begitu ya. Karena kepercayaan diri itu akan mempengaruhi ketepatan jawaban teman-teman atas pertanyaan pewawancara atau interviewer. Jadi kalau kita percaya diri, yang awalnya nggak lancar, yang awalnya hafalannya nggak 100%, nanti tetap bisa menjawab dengan enak. Tapi kalau kita grogi, yang awalnya hafal menjadi nggak hafal. Yang awalnya nggak hafal jadi tambah berantakan lagi, gitu ya. Kepercayaan diri itu perlu. Maka tadi di awal saya sampaikan, barang siapa yang naik mimbar tanpa persiapan, maka bersiaplah untuk turun mimbar tanpa tepuk tangan. Jadi kepercayaan diri itu dibangun karena kesiapan kita, karena bangun tahajud kita, karena sodakoh subuh kita, karena bakti kita kepada orang tua, karena seringnya kita mengikuti diskusi, seminar, baca buku, tonton YouTube, tontonan-tontonan yang membawa manfaat dan seterusnya. Next, konsentrasi. Nah, dulu saya pas di Klat Cakim itu ada istilahnya tepuk konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai ya sampai begitu ya cara untuk menumbuhkan konsentrasi kami sebagai cakim waktu itu ketika diklat. Jadi konsentrasi itu penting. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke ruangan wawancara, jangan mikir lagi punya utang, jangan mikir lagi cintanya ditolak, jangan mikir lagi kiriman orang tua telat. Jangan. Jadi konsentrasi, fokus ya. Kemudian yang berikutnya, pahami pertanyaan pewawancara. Jangan sampai kita sudah ngalor ngidul, nah kalau bahasa Jawanya itu sudah ke sana kemari tapi nggak relate, nggak nyambung dengan pertanyaan pewawancara. Ya, tentu kita tidak akan mendapatkan nilai maksimal. Yang ditanyakan oleh pewawancara itu adalah definisi leader, tapi kita justru menjawab menjawab dengan jawaban atas, atau jawaban kita adalah tentang manajer. Beda leader dengan manajer itu. Nah, atau misalnya, nah itu kan ada cerita itu di pas saya ikut seminar di Jogja dengan almarhum Profesor Jamaluddin Ancok. Jadi ada orang interview, kemudian interviewnya pakai bahasa Inggris. Kata interviewernya, tell me your family in English. Jadi maksudnya apa? Ceritakan keluargamu ke saya dengan bahasa Inggris. Nah, dia salah sambung. Kemudian dia bilang gini, I don't have any family in English. Saya nggak punya keluarga di Inggris. Nah, ini kan jadi antara pertanyaan dengan jawaban nggak nyambung. Gitu ya. Oke, jadi memahami pertanyaan itu penting supaya kita bisa menghadirkan jawaban yang sesuai, yang relate gitu ya. Yang kemudian berkesinambungan dengan pertanyaan. Oke, pahami pertanyaan itu. Dalam situasi di mana katakanlah misalnya Mbak Danika atau Allah misalnya pas dikasih pertanyaan sama pewawancara kok agak ragu ini maksudnya apa? Kita boleh
kemudian meminta kepada pewawancara untuk mengulangi pertanyaannya gitu ya. Meskipun itu kalau bisa dihindari gitu ya, karena itu bisa menjadi bukti bahwa kita nggak konsentrasi. Tapi kalau memang betul-betul kita ragu daripada salah nggak apa-apa. Kita mohon diperjelas pertanyaannya misalnya begitu. Oke, nah ini penting juga ini. Ini juga salah satu tips ketika teman-teman menjawab soal UAS atau UTS. Saya kalau ngajar di kampus UII Jogja itu karena dosen luar biasa kan juga termasuk ngoreksi UTS dan UAS. Itu dosen ketika mengoreksi atau menilai jawaban teman-teman itu yang dilihat adalah kata-kata kuncinya. Jadi di bagian depan itu yang dijawab itu adalah poin pentingnya dulu. Misalnya nanti Bu Safitri di soal UAS-nya misalnya pertanyaannya jelaskan perbedaan antara arbitrase dan mediasi misalnya soalnya begitu. Nah, teman-teman justru menjawabnya begini misalnya. Dalam dunia peradilan kita mengenal mediasi dan arbitrase. Mediasi dan arbitrase dalam perkembangannya mengalami beberapa, itu kan nggak to the point gitu loh. Jelas-jelas soalnya adalah jelaskan perbedaan arbitrase dan mediasi. Berarti to the point jawabannya. Perbedaannya satu. Kalau arbitrase itu ada putusan. Kalau mediasi nanti sifatnya kesepakatan. Kalau arbitrase itu nanti para pihak bisa memilih arbiternya. Tapi kalau mediasi bisa dipilih oleh para pihak, bisa juga dipilihkan oleh hakim. Nah, itu jelas ya, to the point. Oke, begitu ya. Jadi wawancara jawab soal itu harus to the point. Kalau memang masih ada space, ada waktu, kita tambahi penjelasan-penjelasan pendukungnya. Oke. Ini nanti saya share juga ke teman-teman ya. Ini saya sudah pernah bikin konten di kanal YouTube saya tentang kalau ditanya pengen gaji berapa, jawabannya gimana. Nah, ini supaya teman-teman penasaran nanti saya share aja gitu ya. Agak panjang ini. Karena pertanyaan tentang gaji itu sesungguhnya bukan ingin mengetahui apakah kita materialistis atau tidak, tetapi lebih kepada ingin mengetahui seberapa kita tercerahkan terkait dengan manajemen keuangan keluarga. Oke, next. Oke, tips dan trik SKB. Kalau SKD tadi adalah seleksi kompetensi dasar, adapun SKB itu adalah seleksi kompetensi bidang. Ini sambil saya menjelaskan, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand, bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Ini saya ambil porsi yang agak banyak tentang tips dan trik ini mumpung di awal pertemuan. Nanti kalau terkait dengan Basarnas, selain nanti akan saya sampaikan juga bisa saya tambahkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Jadi silahkan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa resen, bisa di chat nanti sambil jalan saya jawab. Baik, tips dan trik seleksi kompetensi bidang. Oke, yang pertama, hanya yang lolos SKD yang ikut SKB low, nah, gitu ya. Ini hanya penekanan saja. Jadi tidak mungkin kita masuk SMP kalau kita tidak pernah sekolah di SD. Tidak mungkin kita kuliah kalau kita tidak pernah menamatkan pendidikan di bangku sekolah menengah atas, baik SMA atau aliyah. Atau kita ikut paket C untuk level SMA, paket D untuk level SMP. Hanya yang lolos SKD yang ikut SKB. Jadi otomatis saingan kita di seleksi kompetensi bidang ini jelas lebih sedikit. Karena nanti banyak yang gugur di tahapan SKD. Karena tadi di SKD ini sebagaimana saya singgung di awal, ada passing grade. Misalnya ini saya contohkan ya, misalnya Mbak Triani ya, siapa? Misalnya Mbak Citra Anggita misalnya. Di SKD nilainya Mbak Citra wawasan kebangsaannya maksimal. Kemudian intelijensia umumnya maksimal. Tapi di karakteristik pribadinya nggak passing grade. Hanya sedikit yang benar ya nggak lolos. Karena itu namanya tidak lolos passing grade gitu ya. Jadi intinya hanya yang lulus SKD yang akan ikut SKB. Dan nanti kalau yang ikut SKD ini banyak yang lulus nanti akan dibuat pemeringkatan. Karena yang ikut SKB itu hanya 3 kali dari jumlah formasi. Contohnya gimana Pak?
Kalau yang dibutuhkan 10 orang, kemudian yang lolos SKD ada 50 orang, itu bukan berarti 50 orang itu akan mengikuti SKB. Yang ikut SKB itu hanya 3 kali dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan itu 10 orang, maka yang ikut SKB 10 kali 3. Hanya 30 orang saja. Sementara tadi yang lulus SKD katakanlah 50 orang. Berarti nanti dibuat pemeringkatan. Hanya urutan 1 sampai 30 saja yang nilainya tertinggi yang bisa ikut SKB. Kemudian berikutnya tips yang kedua. Oke. Di zaman saya dulu SKB-nya ada 100 soal dan setahu saya juga masih sama ya, 100 soal. Dan waktu pengerjaannya teman-teman perlu ingat itu only 90 minutes ya. Jadi tidak tidak sampai 100 menit. Soalnya ada 100, sementara waktu pengerjaannya hanya 90 menit. Saya sudah singgung di awal tadi, kalau soal SKD soalnya ada 110, waktunya 100 menit. Kalau SKB soalnya ada 100 soal, waktu pengerjaannya 90 menit. Artinya, kalau teman-teman menggunakan waktu 1 menit untuk mengerjakan satu soal, berarti kurang nanti. Kurang waktu, teman-teman ya. Artinya harus kurang dari 1 menit untuk mengerjakan masing-masing soalnya itu. Sehingga dalam waktu 1 jam setengah atau 1 jam 30 menit teman-teman bisa menyelesaikan 100 soal. Dan ini sama dengan SKD tadi, tidak ada pengurangan nilai. Ragu, yakin, nggak yakin, jawab semuanya. Karena tidak ada pengurangan nilai. Oke, kita lanjut. Oke, nanti untuk persiapan wawancara ya, teman-teman ya, pelajari teori-teori hukum secara umum ya, baik tentang pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Apa itu pacta sunt servanda, apa itu nullum delictum nulla poena dan seterusnya, apa itu desente, apa itu yang disebut dengan hukum, apa itu hukum Islam, kemudian apa itu yang dimaksud dengan sosiologi hukum, apa yang disebut dengan hukum syariah, apa yang disebut dengan hukum ekonomi syariah, bagaimana praktik ekonomi syariah. Itu kan sudah teman-teman pelajari semua nanti ya. Oke, pelajari itu. Kemudian apa yang disebut dengan misalnya lex specialis, derogat lex generalis. Nah, itu bisa dipelajari semua ya. Oke. Kemudian dalami undang-undang dan perubahannya. Oke, misalnya undang-undang tentang perkawinan itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tapi ada perubahannya. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan bagi perempuan itu 16 tahun. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disamakan usia minimal pernikahan bagi perempuan itu 19 tahun sebagaimana laki-laki. Jadi ada undang-undang dan perubahannya itu dipelajari. Next. Baca-baca tentang perkembangan dunia peradilan, ada istilah IKOT. Nah, ini yang lagi magang kan bisa tanya-tanya itu. Perbedaan antara IKOT dan elitigasi. Karena tidak semua yang IKOT akan berlanjut elitigasi, tapi kalau yang elitigasi itu biasanya memang pendaftarannya secara elektronik ya. Persidangan elitigasi itu nanti jawab-menjawabnya melalui sistem IKOT itu tadi. Jadi tidak perlu datang ke ruang sidang, itu bisa teman-teman pelajari nanti ya. Kemudian kuasai tentang kompilasi hukum Islam atau KHI. Kemudian teman-teman pasti nggak asing ini dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, KHS. Kemudian baca-baca juga tentang Konun Aceh atau undang-undang tentang Aceh. Mungkin sudah saya singgung di awal bahwa di tempat kita itu namanya pengadilan agama, tapi di Aceh namanya Mahkamah Syariah. Karena di Aceh ada kekhususan, di sana ada konun tentang jinayat, konun tentang Aceh. Jadi orang yang tiba-tiba berduaan itu bisa kena pasal tentang kholwat gitu ya, atau yang minum minuman keras itu bisa masuk ke mahkamah syariah gitu ya. Jadi kalau di tempat lain di pengadilan agama lain itu tidak ada jaksanya, tapi kalau di Aceh di mahkamah syariah itu ada jaksanya karena ada pidana Islamnya tadi. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Oke, tentang baca kitab itu kitabnya kitab apa, Pak? Nah, biasanya ini yang diujikan ini teman-teman ya nanti kalau tes hakim itu
kitabnya adalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid atau Fiqhus Sunnah. Ya, itu bisa teman-teman mulai pelajari nanti. Insya Allah cukup waktu. Kayak saya dulu pas ujian itu ini suruh baca ini. Dan itu random nanti tiba-tiba dibuka kitabnya, baca bagian ini, terjemahkan, jelaskan. Gitu. Saya dulu baca ini. Wattafaqu ala anna nikaha la yajuzu fil iddah kanat iddata haidin au iddata hamlin au iddata ashur. Nah, ini namanya kitab kuning atau kitab gundul, tidak ada harokatnya. Ya, saya yakin teman-teman sudah sedikit banyak paham dan bisa diperdalam, bisa dipelajari lagi. Kalau ini artinya para ulama sepakat bahwa nikah itu tidak boleh apabila masih dalam masa iddah bagi perempuan ya, baik itu iddahnya karena masih haid atau iddah karena hamil atau iddah asyhur ditinggal oleh ditinggal wafat suaminya. Kalau istri perempuan cerai dia masih haid berarti iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Kemudian kalau dia lagi hamil diceraikan suaminya atau cerai maka iddahnya sampai dia melahirkan baru bisa nikah lagi. Kalau ditinggal wafat oleh suaminya maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari arba'ata asyhurin wa asyra dan seterusnya. Oke. Kemudian, nah ini penting juga untuk teman-teman pahami ya, tahapan seleksinya itu, tadi saya sampaikan bahwa yang ikut SKB itu only mereka yang lulus SKD. Dan yang bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar itu adalah mereka yang lolos atau lulus seleksi administrasi. Jadi bisa jadi orang itu coba-coba, hanya lulusan SMA tapi daftar Sakim, ya pasti ditolak. Nggak lolos administrasi. Atau dia pure sarjana ekonomi Islam, SEI atau SE, daftar Sakim, ya nggak bisa. Nah, kalau teman-teman ini diuntungkan, sebetulnya muatan prodinya banyak tentang ekonomi syariah, tapi karena ada hukumnya sehingga gelarnya kan SH tadi ya. Oke. Jadi nanti di tahapan administrasi itu banyak yang gugur juga, sehingga teman-teman harus harus menyiapkan dokumen atau persyaratan administrasi itu secara lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi nanti apakah yang diupload itu PDF atau PNG atau bentuknya JPEG atau seperti apa itu ya harus sesuai dengan persyaratan gitu ya. Kemudian, nah seleksi kompetensi dasar atau SKD itu bobotnya 40%. Ya, itu menggunakan komputer assisted test. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah tesnya selesai nanti langsung keluar nilainya. Apakah poinnya 500, apa 450 atau 400 atau poinnya maksimal tidak ada yang salah sama sekali berarti kalau 110 soal dikali 5 berarti 550. Itu bisa rekor muri ya kalau bisa sampai dapat 550 dan tidak menutup kemungkinan gitu ya. Oke, kemudian seleksi kompetensi bidang. Itu bobotnya 60%. Itu satu seleksinya ada SKB tadi pakai CAT juga 50% dari 60%, kemudian wawancara itu bobotnya 30%, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris dengan bobot 20% ya. Jadi teman-teman yang sudah fasih berbahasa Inggris dikembangkan lagi, yang belum ya kalau libur bisa kursus di Pare ya, diri. Oke, baik saya lanjutkan lagi. Oke. Ini simulasi hasil saya tes di tahun 2017 ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Ini hasil akhir ini. Ini ada Mas Latif Mustafa, teman saya, ada Mas Zamzami Saleh terus sampai kemudian saya alhamdulillah dari 500 400-an ya yang diterima saya nomor 20 ini dulu. Nah, ini kombinasi jadi digabung antara SKD kemudian ya, di sini ya, gabungan antara SKD, kemudian SKB 1 tadi, yang CAT tadi, SKB 2 wawancara, kemudian SKD 3, kalau zaman saya psikotes dulu ya. Kalau sekarang diganti dengan bahasa Inggris, tapi nggak menutup kemungkinan ada psikotes lagi nanti. Oke, kemudian saya peringkat 20,
Peringkat 20. Nah, nilai akhirnya saya 68,60. L ini berarti lulus ya. Oke, nah kemudian di 63 ini ya, 63 ini adalah nilai psikotes. Alhamdulillah sini kalau ini bisa teman-teman lihat ya, lainnya ada 52, 54, 59, 51, ada yang 560, ada yang 60, saya 63. Ini kalau saya lihat ini alhamdulillah nomor 2 tertinggi ya, nasional. Oke, terakhir sebelum kita masuk di bahasan tentang Basarnas ya. Baik, untuk hakim agama. Oke, bisa dibantu baca, Mbak Danika? Bisa, Pak. Ya, silakan. Ya, poin satu. Poin ke satu, ulama banyak menolak jadi hakim. Nah, ya, oke, baik. Jadi, Pak, kok sekarang ini justru kita dimotivasi untuk menjadi hakim. Sementara kalau kita baca sejarah, dulu banyak ulama salafun soleh itu yang justru menolak menjadi hakim. Karena ada kaul atau makalah itu yang mengatakan orang yang menjadi hakim itu ibarat orang yang disembelih tanpa pisau gitu ya. Disembelih dengan pisau aja tidak terbayangkan gimana sakitnya apalagi tanpa pisau begitu ya. Jadi tapi kok sekarang justru kita dimotivasi menjadi hakim, ada kursus persiapan menjadi hakim, ada pelatihan tentang menjadi hakim. Itu kenapa gitu kan? Jawabannya adalah kalau orang-orang yang berintegritas, memiliki wawasan yang cukup, memiliki kompetensi yang memadai, memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan peradilan agama, justru tidak mendaftar menjadi hakim, maka posisi hakim pengadilan agama nanti akan diisi oleh mereka-mereka yang tidak berintegritas, diisi oleh mereka-mereka yang tidak bisa membaca kitab dengan baik, diisi oleh mereka-mereka yang justru tidak memiliki ghiroh atau semangat untuk memajukan peradilan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita yang menyiapkan diri untuk menjadi hakim itu harus meluruskan niat. Kita memang ingin berjuang, ingin membesarkan peradilan agama, ingin berbuat yang terbaik untuk dunia peradilan, dan ingin menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala melalui status kita sebagai hakim. Oke, gitu ya. Silakan dilanjut, Mbak Danika. Yang kedua, penegak keadilan di mata hukum, ulama di mata Nah, masyarakat. jadi kalau di dunia peradilan agama itu ada istilah hakim itu adalah penegak keadilan di mata hukum, ulama di mata masyarakat. Jadi di persidangan dipanggil yang mulia, menegakkan hukum, memeriksa berkas, menganalisis alat-alat bukti, kemudian musyawarah majelis, buat putusan, ngoreksi berita acara sidang, kemudian nanti ada tugas-tugas lain sebagai hakim di kantor pengadilan. Tapi di masyarakat kita dipandang sebagai alim ulama yang juga kalau laki-laki diminta khutbah, kalau perempuan juga diminta untuk memberikan penyuluhan, diminta untuk memberikan tausiah, dimintai pendapatnya dan sebagainya. Gitu ya. Itu keutamaan atau afdholiyah atau keistimewaan menjadi hakim di pengadilan agama. Kemudian Mbak Siti Darajatun dilanjut poin ketiga. Ulama Ya. sehari mengadili, sehari merenungi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti tanya, Pak, apakah Pak Samsul itu tiap hari sidang? Ya, tidak. Kayak hari ini saya tidak sidang ya. Ini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ngoreksi berkas, untuk diskusi, untuk menyiapkan bahan, termasuk saya juga menyiapkan materi untuk perkuliahan teman-teman ini. Nah, besok baru saya sidang, Rabu sidang, Kamis sidang, nanti Jumat free untuk ngoreksi berkas lagi, untuk persiapan sidang di minggu berikutnya dan seterusnya. Maka ada istilah sehari mengadili, sehari merenungi. Jadi ketika kita sudah selesai memberikan putusan, kita juga merenung, kita bermuhasabah, introspeksi diri, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala gitu ya. Dalam sholat kita memohon selalu hidayah dari Allah Ta'ala supaya diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak selalu sidang gitu ya. Nanti Sabtu Minggu juga sama libur, pengadilan juga tutup kalau Sabtu Minggu gitu ya. Maka kalau bahasa teman saya itu tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh ya.
Fiat Justitia ruat caelum, jadi tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh kecuali Sabtu Minggu. Nah, maksudnya apa? Sabtu Minggu ya libur. Menegakkan keadilannya ya Senin sampai Jumat saja, kira-kira begitu. Lanjut, Mbak. Mbak Siti. Hakim ada tiga, dua di neraka, satu di surga. Baik. Iya. Jadi kan ada hadisnya itu. Al-qudhatu salah satu. Hakim itu ada tiga. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Atau wahidun fil jannah wa isnani finnar. Yang satu di surga, yang dua di neraka. Wah, ngeri nih Pak jadi hakim. Berarti kalau ada 30 hakim, yang 20 di neraka, yang 10 di surga Pak. Berarti lebih banyak yang di nerakanya ya. Artinya kita memahami hadis itu secara proporsional ya. Ini bukan berarti berbicara tentang jumlah ya, tetapi berbicara tentang klasifikasi. Jadi misalnya ada satu fakultas, ada jurusan hukum ekonomi syariah, mungkin ada lagi ada pendidikan agama Islam, ada hukum Islam misalnya. Yaitu tidak berarti yang hukum ekonomi syariahnya 30, otomatis yang hukum keluarga 30, otomatis juga yang pendidikan agama Islam 30, yang nggak mesti. Jadi ya artinya ketika seorang hakim itu memang sudah betul-betul beristihad. Kalaupun salah kan dapat satu pahala, kalau benar dua, kalau salah satu, gitu ya. Jadi hakim yang masuk surga itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran yang dia ketahuinya. Ya artinya kalau kita memang sudah on the track ya, insya Allah surga menjadi tempat kembali kita. Adapun dua yang masuk neraka itu adalah satu yang dia mengetahui kebenaran, tapi karena disogok, disuap, akhirnya dia memutuskan tidak berdasarkan kebenaran yang dia yakininya. Yang satu lagi yang masuk neraka itu hakim yang nggak mau belajar. Itu hakim yang tidak paham, dia memutuskan berdasarkan kejahilannya atau kebodohannya itu. Jadi insya Allah sepanjang teman-teman menyiapkan diri, nanti juga ada pendidikan hakimnya, ketika ada kegamangan bisa musyawarah dengan anggota majelisnya, insya Allah ya jangan takut, jangan khawatir, yang penting niat kita benar, apa yang sudah dimulai karena Allah Ta'ala, jangan berhenti karena penilaian manusia. Kalau niat kita sudah benar, insya Allah Allah yang akan menyempurnakan. Terakhir, Mbak Darujatun. Pahala ijtihad benar dua, salah dapat satu. Iya, jadi tadi yang sudah saya singgung ya. Jadi idza ijtahadal hakim, kalau hakim itu sudah beristihad, fa asoba falahu ajron. Kalau dia istihad dan benar dapat dua pahala. Pahala yang pertama karena ikhtiar dia untuk beristihad tadi, satu pahala lagi karena ganjaran atas kebenaran dari hasil istihadnya tadi. Tapi kalau dia akhtoa, dia salah, falahu ajrun wahid. Dia tetap dapat satu pahala karena sudah ikhtiar, berjuang, mengeluarkan segenap kemampuannya untuk sampai pada satu kesimpulan tadi. Ya. Oke, ini terkait dengan Cakim ya, tes menjadi Cakim. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan melalui kolom chat. Baik, teman-teman silakan ya. Kalau sambil makan, ngemil atau minum silakan ya. Ingin bertanya, Pak. Silakan ya. Eh, Terkait seleksi kesehatan, Hmm, itu dalam CPNS se, se apa sedetail apa sih Pak gitu Pak? hmm, hmm, hmm. Oke. Terus Hmm, apakah menyinggung tentang mata juga atau mungkin tindikan hmm. tatoan atau apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Iya, menarik nih ya. Hmm. Oke, bagus pertanyaannya, Kak Siti. Pak, Jadi, sama satu lagi Pak, boleh, tes fisik boleh. ada ke tes fisik kayak semacam kriteria tinggi badan atau gimana Pak? Terima Oke, kasih. ya, saya jawab satu-satu ya. Satu tentang tes kesehatan sampai sedetil apa. Jadi ya, kalau tes kesehatan itu ya secara umum aja lah. Kesehatan ya sepanjang kita nggak COVID ya. Naudzubillah ya, sekarang sudah aman dari COVID. Kemudian sepanjang kita nggak hipertensi itu ya. Terus terus kalau yang gemuk boleh nggak Pak? Ya boleh aja. Gemuk, saya juga gemuk kan asal sehat ya insya Allah nggak ada masalah kan gitu kan.
Jadi nggak detail-detail amat kok. Ya dia sepanjang kita tes di dokter gitu dinyatakan sehat ya itu sudah bisa dipakai untuk daftar ya surat kesehatan. Atau kalau misalnya disarankan dari RSUD ya kita berarti pergi ke RSUD gitu. Terus nanti kalau udah masuk Cakim itu pengangkatan PNS biasanya ada tes kesehatan jasmani dan rohani. Kalau tes kesehatan rohani ya nanti ada itu instrumen tesnya nanti ada eh, 100 atau 200 soal dikerjakan ya kerjakan dengan baik insya Allah lulus nggak ada masalah. Kemudian untuk masalah mata segala macam ya kita kan bukan tes tentara ya. Kalau tes tentara atau polisi ya sampai mata, gigi, kemudian penciuman, kemampuan renang segala macam gitu ya. Kalau kita kan merenangi dunia hukum yang berarti tidak membutuhkan kemampuan renang di sungai atau laut kan kira-kira begitu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau saya karena berkacamata ini gimana Pak? Aman nggak ada masalah kalau untuk Cakim dan pegawai yang lain gitu ya. Oke, jadi mau minus berapapun nggak ada masalah gitu kan. Terus tadi tentang tinggi badan. Nah, kalau dulu hakim zaman dulu itu memang ada syarat tinggi badan minimal. Kalau laki-laki kalau nggak salah 160 ya, kalau perempuan mungkin 155 gitu ya. Kalau sekarang sudah ditiadakan itu. Karena itu termasuk barangkali ya pertimbangannya kenapa ditiadakan itu body shaming ya. Jadi masa yang kurang tinggi badan nggak boleh gitu ya. Padahal dia kemampuannya luar biasa. Sementara yang tinggi badannya 180 padahal nggak lebih baik daripada yang tinggi badannya 165 atau 164 tapi kalau malah diterima. Jadi ya nggak fair gitu ya. Artinya ini adalah lebih kepada kompetensi personal, lebih kepada kemampuan masing-masing yang tidak selalu linear dengan fisik gitu ya. Oke ya, jadi don't worry. Terus banyak juga yang tanya, Pak, kalau perempuan gimana, Pak? Ya, nggak ada masalah kan? Di Purwokerto ada nggak hakim perempuannya? Ada? Ada, Pak. Ada kan? Terus kalau teman-teman tanya, Pak, tapi kok hakim perempuannya nggak lebih banyak dari laki-laki? Berarti kalau pas penerimaan itu dibedakan ya Pak ya. Laki-laki yang diterima 100, perempuan 50 nggak begitu. Jadi open access for all gitu ya. Ya karena kebetulan yang perempuan daftar menjadi hakim tidak sebanyak laki-laki sehingga ya berbanding lurus dengan yang diterima ya nggak sebanyak laki-laki karena mungkin perempuan ada pertimbangan lain, khawatir kalau nanti tugas di luar pulau di tempat-tempat ya itu nggak apa itu pilihan ya. Tapi ala kulihal nggak ada perbedaan. Jadi nanti kalau dalam satu masa ada 100 pendaftar laki-laki dan 100 pendaftar perempuan, ya tidak menutup kemungkinan nanti yang diterima 50-50 gitu ya. 20 laki-laki, 20 perempuan gitu ya. Jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan, kemampuan itu baik laki-laki perempuan sama-sama dihargai dan kesempatan itu sama-sama terbuka, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, kayak saya di Pengadilan Agama Soreang ini juga ada juga hakim perempuannya. Dulu pas saya magang di Kabupaten Malang, kami ada 15 orang, 10 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Berarti kan banyak juga perempuannya ya. Gitu ya. Dan teman-teman, Pak, saya nanti kalau jadi hakim tuh takut, Pak. Kalau ditempatkan di luar Jawa saya nggak pernah keluar Jawa, hanya di Jawa terus, misalnya ke Lampung nggak pernah ke Bali, nggak usah khawatir. Ya, kita kan polisi, tentara ada di mana-mana. Kalau butuh pengamanan, ada yang mengancam keselamatan kita, kita bisa lapor kepada pihak berwajib. Toh juga sekarang komunikasi aman, kemudian bandara ada di mana-mana, tol sudah banyak, jadi nggak ada masalah ya. Oke, baik. Kemudian ada lagi mau ditanyakan? Sama boleh tanya lagi, Pak? Boleh, boleh. Ya, silakan. Itu kalau jika sudah menikah dan status KTP-nya itu sudah kawin, itu gimana, Pak? Masih Boleh. Saya kan pas diperlukan. pas daftar Cakim dulu udah nikah. Saya kan termasuk bukan mazhab ya, golongan orang yang nikah muda. Saya umur 21 dulu nikahnya. Jadi kalau di UI itu wisuda selalu harus hari Sabtu. Saya nggak tahu kalau di UMP hari apa ya. Jadi hari Sabtu saya wisuda, hari Minggunya dulu nikah ya. Jadi saya hari Sabtunya dapat ijazah, hari Minggunya dapat ijazah ya. Ya monggo lah silakan teman-teman untuk pilihannya. Jadi saya 2013 sudah lulus S1 dan sudah menikah, baru daftar Cakim dulu 2017. Jadi nggak ada masalah ya. Malah justru enak. Atau Pak, boleh nggak Pak? Kalau nanti misalnya Mbak Danika, siapa lagi yang perempuan ini? Mbak Siti, Mbak
Triani, kemudian yang lain lagi siapa yang semuanya yang perempuan ini. Kalau saya jadi Mbak Amalia dan Mbak Nova, siapa banyak ini ya. Jadi kalau saya jadi hakim, terus nanti saya belum nikah, terus nanti saya nikah dapat jodohnya hakim juga boleh nggak boleh? Jadi banyak teman-teman saya yang karena pendidikan terus ketemu jodohnya itulah kita nggak ngerti jodoh itu adalah rahasia ilahi gitu ya. Dan sekarang ini kebijakan Mahkamah Agung, kalau suami istri hakim penempatannya berdekatan. Misalnya ini Mbak Siti nanti jadi hakim PA Purwokerto, mungkin suaminya nanti tempatkan di PA Banyumas gitu, jadi Amin. berdekatan gitu. Mm. Misalnya saya di PA Soreang, mungkin istri saya di PA Ngampra hanya setengah jam saja. Tapi kalau istri saya kebetulan bukan hakim dan guru ya. Jadi insya Allah dimudahkan. Dan Pak, kalau saya jadi hakim, ternyata suami saya nanti wirausaha biar bisa ikut saya kemana-mana, ya itu juga bagus gitu ya. Jangan sampai kemudian sudah menikah tapi berjauhan ya itu pilihannya sekali lagi ya. Oke, jadi ya nggak ada masalah ya. Jadi mau sudah nikah mau belum nikah ya. Terus Pak, nanti kalau saya jadi hakim pengadilan agama, saya belum nikah, terus saya memutus perkara perceraian, boleh nggak? Saya nasihati orang yang sudah berkeluarga, saya sendiri belum berkeluarga, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Tapi paling nanti digodain sama temennya, ah kamu ngomong aja nikah juga belum nasihati orang yang mau cerai misalnya. Begitu ya, itu hanya sebatas motivasi aja. Tuh, ya. Silakan yang lain atau Mbak Siti lagi nggak apa-apa karena pertanyaan Mbak Siti ini juga mewakili teman-teman mungkin yang lagi punya pertanyaan yang sama tapi tidak sempat untuk raise hand. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke. Itu ya, nanti kalau ada teman-teman terpikir ada pertanyaan lain, boleh silahkan nanti di pertemuan berikutnya disampaikan atau di grup juga silahkan nanti disampaikan. Atau kalau misalnya kayaknya ini agak spesifik nih pertanyaannya, saya japri Pak Samsul aja boleh silahkan nanti japri saja saya dan saya kalau pulang ke rumah itu HP saya pasti dicek semua sama istri saya. Jadi saya HP-nya di password itu hanya untuk kepentingan saya supaya tidak sembarang orang bisa buka, tapi istri saya juga tahu password HP saya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan begitulah semestinya kita menjalani hubungan berkeluarga gitu ya. Baik, karena kalau ada apa-apa yang paling mengerti tentang saya tentu saja istri saya dan sebaliknya kalau ada apa-apa tentang istri saya haruslah saya orang pertama yang paling mengetahui. Oke, dan sebelum kita masuk sedikit ke materi tentang Basarnas, ini penting juga saya sampaikan ya, teman-teman, di pengadilan itu, mau pengadilan negeri, militer, pengadilan agama itu olahraga resminya olahraga tenis ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini, saya pas masih tugas di Natuna ini, gitu ya. Ini di lapangan tenis gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman masuk pengadilan ya mungkin sudah banyak itu teman-teman lihat para hakimnya pada maintenance kan di PA Purwokerto gitu ya karena memang itu olahraga resminya Mahkamah Agung yang ada eventnya sampai tingkat nasional gitu ya dan saya juga baru mengenal tenis itu ketika masuk Mahkamah Agung tahun 2018 gitu ya dan nanti kalau teman-teman yang perempuan yang hobi olahraga itu bagus nanti kalau jadi hakim belajar tenis latihan peluang untuk menjadi pemain nasionalnya lebih lebih besar dibanding laki-laki karena pemain perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki gitu ya. Dan ini saya saat pendidikan Hakim dulu di Megamendung, Pusdiklat Mahkamah Agung. Ini pada saat pelepasan tanda peserta ya di tahun 2002, tahun 2019. Oke, baik kita masuk sedikit di materi kita tentang Basarnas dan sekali lagi tentang Basarnas ini teman-teman nanti bisa buka websitenya ya dan itu bisa dipelajari semuanya. Nanti makanya saya tadi sampaikan di awal ya, kalau masalah tes Cakim, kenapa saya semangat untuk menyampaikannya karena memang saya mengalami langsung begitu ya dari A sampai Z-nya, kemudian proses menjadi Cakim seperti apa dan teman-teman sangat berpeluang karena gelarnya sarjana hukum begitu ya. Dan teman-teman justru nanti kalau menjadi hakim memiliki nilai yang lebih karena tentu saja teman-teman lebih memahami tentang konsep ekonomi syariah begitu ya. Karena memang jurusannya hukum ekonomi syariah tadi.
Di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang kalau nanti sudah menjadi putusan arbitrase maka didaftarkan ke pengadilan negeri. Nah, kalau Basarnas ini ya sederhananya kalau sudah menjadi putusan nanti berarti didaftarkan di pengadilan agama. Di sederhananya kalau BANI nanti kalau sudah ada putusan arbitrasenya didaftarkan di pengadilan negeri, kalau Basarnas Badan Arbitrase Syariah Nasional berarti nanti ke pengadilan agama. Rujukan undang-undangnya sama undang-undang yang juga tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa gitu ya. Nanti sejarahnya, kemudian listing arbiternya, kemudian prosedurnya, dasar hukumnya ada semua di websitenya Basarnas cukup lengkap gitu ya. Baik, oke. Nah, saya tadi iseng lihat akun IG-nya Basarnas ya. Kalau kemarin saya sudah tunjukkan ke teman-teman semua kalau akunnya Bani kan cukup banyak ya, followernya banyak, kemudian postingannya cukup lengkap. Kemarin sudah saya tunjukkan ke kawan-kawan semua. Nah, saya tadi coba iseng lihat akunnya Basarnas yang saya jumpai ya ini Basarnas MUI ya. Basarnas MUI dan saya tidak menjumpai yang lain dan kita bisa lihat di sini belum verified akun ya. Kalau yang Bani kalau nggak salah kan kemarin sudah centang biru ya, sudah akun berbayar gitu ya. Kalau di sini Basarnas MUI masih masih belum pakai verified akun gitu. Kemudian ada 6 postingan saja. Ini teman-teman bisa cek nanti. Tapi jangan keliru ya, ada Y-nya. Karena kalau tidak ada Y namanya Badan SAR Nasional ya. Itu banyak itu yang punya akunnya ya. Karena masing-masing Basarnas yang Badan SAR Nasional tadi, Search and Rescue ya. Itu masing-masing daerah punya akun IG. Kalau ini Basarnas MUI yang saya temui ini ada 6 postingan saja. Di situ ada Selamat Milad NU, Selamat Milad HISI, kemudian ada itu apa? Postingan Zoom ya. Kemudian pengikutnya 137 dan akun ini diikuti atau dia mengikuti 41 akun ya. Oke, harapannya ya tentu saja Basarnas bisa mengimbangi BANI gitu ya. Kita ini kan sebagai lembaga MUI yang kita umat Muslim punya harapan besar gitu ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan Basarnas, kalau akun IG-nya tadi tidak cukup lengkap ya begitu ya, terbatas sekali postingannya, pengikutnya juga belum banyak, belum verified. Tapi kalau kita selancar ke websitenya ternyata luar biasa teman-teman ya. Nanti bisa kita buka bareng-bareng sambil kita pelajari dan diskusikan beberapa hal. Itu cukup lengkap. Question and answer-nya juga cukup detail, kemudian profilnya detail, jasanya juga detail, berita-beritanya ada, kemudian pustakanya ada, kemudian kontak personnya juga muncul gitu ya. Oke. Kalau di websitenya itu pernah saya jadikan soal Kahoot juga ya. Oke. Mohon dibantu baca Mbak Amalia atau Mbak Nova ini. Basarnas MUI, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang bersifat otonom dan independen di bawah Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Oh ya, ini saya edit sekalian ya. Ini parahnya 2 kali. Oke, jadi ada beberapa kata kunci di sini ya, teman-teman semua. Oke, jadi Basarnas MUI itu adalah sebuah lembaga yang sifatnya dia otonom dan independen gitu ya. Ya, otonom itu ya mandiri, independen berarti dia berdiri sendiri, tidak bisa diintervensi. Dan Basarnas ini berada di bawah MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Fungsinya apa, tujuannya apa?
untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi jelas ya, kalau ada sengketa ekonomi konvensional berarti masuknya kemana? Berarti ke BANI, ke Badan Arbitrase Syariah Indonesia. Tapi kalau di akadnya itu jelas, kalau terjadi sengketa diselesaikan melalui Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, berarti ya nanti penyelesaiannya lewat Basarnas. Dan itu biasanya akad-akad yang berhubungan dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Jadi Basarnas tadi lembaga yang otonom independen di bawah MUI, fungsinya penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terus di luar peradilan, gitu ya. Jadi kemudian dasarnya adalah perjanjian arbitrase. Jadi kalau di perjanjian di situ sudah muncul Basarnas ya diselesaikan di Basarnas. Atau ada akad ekonomi syariah, kemudian tidak muncul di perjanjian itu di mana sengketanya nanti diselesaikan, tapi setelah terjadi sengketa, para pihak sepakat untuk diselesaikan melalui Basarnas ya berarti otomatis nanti dipilih arbiter dari Basarnas. Jadi dasarnya adalah perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Oke. Tuh, jadi nanti cukup lengkap ini kalau di websitenya Basarnas. Kita coba scrolling berapa poin penting di websitenya Basarnas. Oke, di Q&A-nya ini cukup lengkap ya. Oke, dari apa itu yang dimaksud Basarnas, saya kopaskan tadi. Kemudian kapan Basarnas MUI didirikan ya. Ini didirikan 5 Jumadil Ula 1414 Hijriah bertepatan dengan 21 Oktober 1993. Sudah berapa ini berarti? Sudah 30 tahun yang lalu ya. Saya lahir 92, ini Basarnas 93 lahir gitu ya. 1,5 tahun setelah kelahiran saya. Awalnya namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Kemudian seiring berjalannya waktu, berdasarkan apa ini? Rakernas MUI tahun 2002 kemudian berubah nama menjadi bukan lagi Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, tapi menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Oke, kemudian bagaimana kedudukan Basarnas MUI dalam sistem hukum di Indonesia? Oke, jadi Mahkamah Agung ya membuat perma khusus tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, dan di situ juga dimunculkan tentang kompetensi atau beberapa hal terkait dengan Basarnas. Kemudian di sini jenis sengketa atau dispute yang bisa diselesaikan Basarnas melalui Basarnas itu meliputi bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain. Cukup lengkap. Yang dimaksud dengan prinsip syariah, nah teman-teman semua ya, saya di semester ini di praktisi mengajar, selain mengajar di UMP, juga barangkali kemarin sudah sempat saya ceritakan ya, saya juga mengajar di Universitas Pamulang, sama prodinya juga Hukum Ekonomi Syariah. Teman-teman ada mata kuliah studi fatwa nggak? Sudah ambil atau nggak ada? Atau ada yang agak mirip dengan studi fatwa? Ada nggak? Ya, oke. Kalau di Pamulang itu di Hukum Ekonomi Syariahnya saya mengajar studi fatwa, jadi ini relate juga ya. Di sini bisa kita baca bersama. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan atau Dewan Syariah Nasional. Makanya ada fatwa-fatwa DSN tentang murabahah, tentang musyarakah, tentang reksadana syariah, tentang asuransi syariah dan macam-macam tadi. Oke. Mbak Triani bisa di-unmute? Triani Rizkiana. Bisa, Pak. Baik, di bagian ini mohon dibaca ini poin 1. Apa syarat sengketa atau apa syarat sengketa muamalah atau perdata Islam yang bisa diselesaikan di Basarnas MUI? Poin 1 silakan dibaca.
Satu, adanya kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa baik saat penandatanganan perjanjian atau Pactum de Compromitendo, perubahan terhadap perjanjian atau addendum, atau kesepakatan setelah adanya sengketa atau akta kompromis. Oke, ya, itu ya. Jadi yang bisa diselesaikan di Basarnas itu adalah perkara yang dari sejak awal perjanjiannya memang sudah ada klausul apabila terjadi sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI. Atau ada perubahan adendum, perubahan terhadap perjanjian atau adendum. Jadi di tengah jalan misalnya, oh ternyata kemarin belum masuk ini. Atau kemarin itu kalau terjadi beda pendapat atau sengketa diselesaikan melalui peradilan agama. Nah di pertengahan jalan misalnya jangan peradilan agama langsung, tapi melalui arbitrase syariah nasional. Kemudian terjadi perubahan dalam perjanjian itu atau salah satu adendumnya. Nah itu juga bisa menjadi dasar untuk diselesaikannya perkara sengketa dalam konteks muamalah atau perdata Islam tadi melalui Basarnas. Atau pilihan ketiga, di akad awalnya tidak muncul diselesaikan di mana. Jadi umum aja pokoknya terkait dengan materi perjanjian, tidak bahas sampai manajemen resiko kalau terjadi sengketa nanti di mana diselesaikan. Nah, setelah terjadi sengketa baru mereka terpikir, oh ya ini mau diselesaikan di mana. Kemudian dibuatlah akta kompromis tadi, kesepakatan setelah adanya sengketa, mereka sepakat untuk selesaikan melalui Basarnas, termasuk milih arbitrnya sesuai dengan dalam tanda kutip selera mereka. Nah, itu namanya akta kompromis gitu ya. Oke, kemudian poin kedua, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa muamalah ke Basarnas MUI sesuai dengan prosedur Basarnas MUI. Oke, oke, ini terkait terkait dengan permohonan arbitrase ke Sekretariat Basarnas. Nah, teman-teman bisa baca di bagian arbitrase ya. Teknisnya seperti apa? Ini surat permohonannya isinya nama lengkap, kemudian menyebutkan adanya klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, kemudian menyebutkan perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa, jadi materi atau substansi masalahnya itu di bagian mana, kemudian uraian tentang sengketa disertai bukti-buktinya, baik itu bukti surat ataupun bukti elektronik lainnya, kemudian dasar tuntutan, cara penyelesaian yang dikehendaki, dan seterusnya. Contoh suratnya juga ada, itu bisa di-download. Kemudian kita lihat daftar arbiternya ya. Nah ini. Jadi di kalau di Bani kemarin yang kita baca bersama, daftar arbiternya itu secara umum. Jadi tidak dipisahkan. Misalnya ini tentang hubungan industrial, ini tentang persaingan usaha, ini tentang perjanjian kerjasama dan lain-lainnya itu kan tidak spesifik seperti itu, umum saja. Tapi kalau di Basarnas ini kelebihannya dia sudah dipetakan ini kompetensi masing-masing arbiternya ini. Silakan pilih arbiter sesuai dengan bidang ini. Untuk bidang bisnis dan perdagangan syariah ada Profesor Zainal Arifin Hussein, untuk wilayah Jabodetabek Profesor Abdul Ghani, Profesor Jaih Mubarok ini dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Amin Suma dari UIN Syarif Hidayatullah, kemudian Profesor Fatur Rahman Jamil ini orang Kemenang, terus Pak Said Munji ya. Ini hakim juga, Pak Srodoni Am ini dari MUI, terus sampai banyak ini ya, bisa teman-teman baca nanti. Listingnya sampai 80. Terus nanti di bidang koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Ini berarti ini perigisan ya, Prof. Zainal juga masuk di sini terus. 80 ya, sama berarti ya, kompetensinya juga sama ini bidang perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan. Kemudian asuransi syariah dan perusahaan penjaminan syariah ada 25, kemudian pasar modal syariah dan fintech syariah atau security crowdfunding itu ada Prof. Said Mubarok terus sampai ada Muhammad Bagus Teguh Perwira LCMA, Dr. Muhammad Maksum, terus Indra Rahmatullah. Kemudian bidang fintech syariah, pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, P2P syariah, ada Prof. Zainal Arifin juga berkompetensi di bidang ini terus sampai 23 orang. Oke, jadi ini saya kira salah satu hal yang menarik di daftar arbiter syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional kalau kita bandingkan dengan di Bani kemarin ya. Kalau di Bani tidak
tidak dibuat klasifikasi kompetensi arbiternya, sementara di websitenya Basarnas ini sampai detail ya. Sekalipun di satu orang itu bisa memiliki 2 sampai 4 keahlian gitu ya, tapi yang jelas di situ spesifik kompetensi dan orang-orangnya. Kemudian di sini sejarah Badan Arbitrase Nasional secara umum tadi sudah kita bahas. Oke, nanti bisa teman-teman baca dan di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada hubungi kami nih. Ada di bagian hubungi kami bisa lewat WhatsApp, ini juga saya kira hal yang positif begitu ya, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut atau konsultasi atau hal-hal yang perlu diklarifikasi bisa clicking di sini begitu. Kemudian kita lanjut di bagian visi misinya Basarnas ya. Siapa ya? Ya, ini Danika sudah tadi, terus siapa yang belum? Didik Johari ya, bisa diaktifkan suaranya Mas. Mas Didik. Monggo Mas Didik bisa dibaca bagian visinya Basarnas. Visi menjadi lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan yang independen, profesional, kredibel, dan akuntabel. Oke, baik. Sesuai dengan definisi Basarnas MUI tadi ya, di mana sifat Basarnas itu lembaga yang otonom dan independen ya. Di sini relate juga dengan visinya menjadi lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan ya, kata kuncinya di luar pengadilan, di luar peradilan yang independen berarti mandiri ya, tidak bisa diintervensi, profesional berarti makanya tadi arbiternya dikelompokkan sesuai dengan keahlian kompetensi masing-masing, kemudian kredibel dalam menyelesaikan perkaranya dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan kira-kira begitu ya. Kemudian kita bisa baca misinya menyelesaikan perkara secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, hukum, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan peraturan prosedur Basarnas. Saya kira jelas ya. Jadi harus ada kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan perkaranya itu melalui Basarnas, baik kesepakatan itu tertulis dari sejak akad awal atau terjadi perubahan dalam perjanjian atau adendum, atau ada akta kompromis tadi yang sudah dibaca oleh Mbak tadi, bahwa setelah terjadi sengketa baru mereka menyepakati untuk diselesaikan melalui Basarnas gitu ya, karena materi atau muatan sengketanya berkaitan dengan ekonomi syariah. Kemudian misi yang kedua memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan muamalat perdata dalam sebuah perjanjian. Artinya, kalaupun tidak ada sengketa, tidak ada perbedaan pendapat, bisa saja para pihak itu minta pendapat hukum kepada Basarnas dan kalau sudah diberikan pendapat hukumnya, maka sifat dari pendapat hukum tersebut adalah mengikat. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, sosialisasi, dan literasi tentang arbitrase syariah. Ini artinya Basarnas not only menyelesaikan perkara atau sengketa arbitrase syariah, tetapi juga ada sisi pendidikannya, sosialisasi. Maka website ini saya kira bagian daripada edukasi kepada masyarakat, kepada kita semua, bagian dari sosialisasi dan juga literasi gitu ya. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan para pihak terkait baik lembaga negara atau pemerintah atau non negara dan pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Oke. Oke, saya juga tidak bisa memastikan apakah ini up to date atau tidak, tapi mudah-mudahan ini up to date ya terkait dengan pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Di sini kita bisa baca bersama penanggung jawabnya Kiai Haji Anwar Iskandar, kemudian Dr. Andes Basri Permanda dan seterusnya. Kemudian pengarah nasihatnya dari Kiai Haji Nur Ahmad dan seterusnya. Ada Profesor Jai Mubarok, ada Kiai Asrorun Niam, ada Dr. Haji Chandra Boys Roza, ini Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama ya, hakim juga. Kemudian Dr. Andi Akram, hakim juga. Kemudian ada Dr. Ismail Ramadan. Pelaksananya Profesor Dr. Zainal Arifin Hussein. Saya tidak tahu pasti ini beliau dosen mana. Kemudian seterusnya sekretariatnya. Ada Bu Dokter, ini profesor ya, Bu Neng Zubaidah, ini guru besar UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Struktur organisasi bisa kita lihat di sini, mulai dari penanggung jawab, pelaksana, pengarah, kemudian sekretaris ketua bendahara, wakil sekretaris wakil ketua bendahara, kemudian anggota. Di sini ada arbiter ya, arbiter ada banyak ini. Kemudian daftar arbiternya tadi sudah. Kemudian kalau jasa ini tadi sudah kita baca. Oke, baik. Jadi kawan-kawan semua, untuk kantor perwakilan Basarnas ya, bisa kita lihat di sini. Kemarin untuk Bani itu kan ada di Jambi, ada di Medan, ada di Denpasar, kemudian ada di Pontianak dan lain-lain ya, selain yang di Jakarta. Kemudian untuk Basarnas ini bisa kita lihat di Jawa Timur ada di Jalan Dharma Husada Selatan, Surabaya, Jawa Tengah ada di Semarang, Jogja ada di alun-alun utara, kemudian Banten ada di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Curug Serang, di Kalimantan Selatan ada, di Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Alhamdulillah saya pernah bertugas di Kalimantan Selatan dan sudah pernah sholat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Cuman saya nggak ngeh dulu, nggak sampai pada meneliti satu persatu gedung yang ada di sekitaran masjid. Di Kalimantan Tengah di Komplek Masjid Raya Darussalam, Kalimantan Timur ada, Barat ada, Sumatera Utara ada, Selatan, Bengkulu, Lampung di Jalan Raya Wairarem, Kepri ada, Sulawesi Selatan ada, Tengah, Kendari, Timur ada 20 ya. Sementara jumlah provinsi kita kan sudah hampir 40, berarti artinya sudah separuh dari provinsi di Indonesia ada kantor perwakilan Basarnasnya. Kemudian, wah ini cukup lengkap SOP-nya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Basarnas MUI menetapkan beberapa panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi dipatuhi oleh setiap pengurusnya, mulai dari SOP, prosedur penanganan perkara, kemudian prosedur sosialisasi, dan ini bisa teman-teman lihat semua nanti ya, prosedur penetapan majelis arbiter. Kalau di pengadilan agama ada namanya PMH, penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Kalau di Basarnas ada penetapan majelis arbiter. Kemudian tentang prosedur penetapan arbiter tunggal. Kalau di pengadilan agama ada istilah hakim tunggal, perkara dispensasi kawin itu diperiksa oleh hakim tunggal. Kemudian perkara ekonomi syariah yang nilai kerugiannya tidak lebih dari 500 juta, itu namanya gugatan sederhana juga diperiksa oleh hakim tunggal. Ini kalau di Basarnas atau di Bani ada istilah arbiter tunggal. Kemudian prosedur penetapan hari sidang, pemanggilan sidang para pihak, penyerahan putusan ini hampir-hampir sama dengan pengadilan ya. Putusan arbitrase pendaftaran putusan arbitrase kepada pengadilan agama sebagaimana saya bahas di awal. Kalau putusan arbiter Bani berarti nanti didaftar ke pengadilan negeri. Kalau putusan arbitrase syariah nasional berarti didaftar ke pengadilan agama. Ini nanti teman-teman bisa cek ini di PA Purwokerto apakah sudah pernah ada pendaftaran putusan arbitrase ya. Nanti ditanyakan, nanti dilaporkan ke saya nanti di pertemuan berikutnya. Oke, karena setahu saya di PA Soreang juga nggak ada, artinya jarang sih memang. Oke. Prosedur tentang kunjungan ilmiah ke Basarnas juga ada SOP-nya, standar operational procedure, kemudian prosedur pengajuan penelitian. Jadi teman-teman nanti kalau mau meneliti tentang Basarnas bisa cek ini ya. Nanti prosedurnya seperti apa, saya kira menarik juga kalau mau diteliti tentang efektivitas pelaksanaan putusan Basarnas atau perkara apa yang paling sering diajukan di Basarnas itu bisa diteliti. Monggo nanti analisisnya seperti apa dan sebagainya. Ini kalau di pengadilan ada istilah e-code, electronic code, pendaftaran secara elektronik, ternyata di Basarnas juga ada pendaftaran
secara online, prosedur perkara online. Oke. Kemudian di bagian pustakanya bisa teman-teman lihat ada video edukasi juga dan seterusnya. Library ya, pustaka Basarnas, Google Classroom, wah macam-macam ini. Nah, ini kalau teman-teman mau riset nanti tentang Basarnas, saya kira bisa dikulik-kulik lebih jauh lagi. Oke, terakhir saya ingin tunjukkan ke kawan-kawan terkait dengan Perma atau Peraturan Mahkamah Agung terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang juga di situ di-mention tentang Basarnas ya. Oke, ya ini. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 14 tahun 2016. Ini tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Oke. Jadi kalau perkara ekonomi konvensional masuk ke BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, berarti nanti tersendiri kalau ini spesifik di perkara ekonomi syariah. Ini Perma peraturan Mahkamah Agung berarti internal Mahkamah Agung ya mengikat para hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Oke. Kita coba langsung search di kata kunci Basarnas ya. Coba. Oke. Oke. Ya, di sini ada setidaknya ada tiga kata Basarnas ya di Perma ini. Ada kata arbitrase syariah ya. Ada tiga. Oh, ada satu saja karena yang seterusnya ini arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ya ini. Di pasal tiga. Nah, ini kaitannya dengan pelaksanaan putusan Basarnas. Oke, Mas Yanuar Eki boleh dibantu? Oke, di bagian bab 9 Perma nomor 14 tahun 2016 tentang pelaksanaan putusan pasal 13 angka 1. Silakan, Mas. Baik, Pak. Pelaksanaan putusan pasal 13 ayat 1, pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Oke, cukup ya. Jadi sudah jelas bahwa pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan atau dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama atau tegasnya adalah oleh pengadilan agama ya. Oke. Kemudian lanjut Mas, yang poin duanya. Kemudian ayat 2, pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Oke, masih sama ya. Jadi nanti kalau ada putusan arbitrase syariah didaftar di pengadilan agama, kemudian eksekusinya oleh pengadilan agama. Termasuk kalau ada pembatalan tentang putusan arbitrase juga masuk kompetensinya pengadilan agama. Oke, next terakhir di angka tiganya. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oke, baik clear ya. Jadi tentang tata caranya, prosedurnya, kemudian urut-urutannya pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pasal 2 putusan arbitrase syariah itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan kita tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi rujukannya masih sama di Undang-Undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang juga menjadi nama mata kuliah kita ya. Cuman di bahasa Inggris kan dari arbitrase dan alternatif dispute resolution atau ADR. Oke. Kemudian
Oke. Rafdika, mohon dibaca ketentuan peralihan di pasal 14 ini. Rafdika Ammaru Zamzam. Silakan Mas Rafdika di-unmute. Atau Allah Pasca. Iya, Mbak. Ya, oke Mas. Ketentuan peralihan Perma 14 tahun 2016. Pasal 14. Ketentuan peralihan pasal 14, poin pertama, ketentuan hukum acara perdata berlaku sepanjang Tetap tidak berlaku. diatur secara tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung ini. Poin Oke, cukup kedua, Mas, bentar Mas, sebentar. Oke, Jay. Ini poin penting ya teman-teman semua ya. Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung ini. Artinya hukum acara perdata secara umum berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sepanjang tidak diatur secara khusus. Jadi prinsipnya tetap mengikuti hukum acara perdata secara umum. Sama juga dengan hukum acara peradilan agama itu menginduk atau hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum berlaku juga di lingkungan peradilan agama sepanjang tidak diatur secara khusus. Jadi sifat persidangan yang prinsipnya terbuka untuk umum juga berlaku di pengadilan agama. Kalau diatur secara khusus baru nanti ikut yang khusus. Misalnya masalah perceraian dalam pemeriksaannya itu harus tertutup untuk umum. Itu berarti karena ada aturan khususnya di Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Tapi kalau tidak ada aturan khususnya berarti prinsipnya mengikuti hukum acara perdata secara umum. Oke, next Mas di angka 2-nya. di angka 2, sebelum jumlah hakim bersertifikasi ekonomi syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Baik, oke. Jadi teman-teman semua ya, kalau teman-teman ini kan sebetulnya kalau masuk menjadi hakim pengadilan agama, saya bilang dari awal tadi sangat sangat pas karena memang teman-teman bidangnya hukum dan hukumnya spesifik di ekonomi syariah. Sementara salah satu kompetensi absolutnya peradilan agama adalah sengketa atau beda pendapat terkait dengan ekonomi syariah. Jadi nanti di peradilan itu ada namanya sertifikasi hakim ekonomi syariah. Jadi nanti ada diklatnya secara khusus, kalau lulus nanti dapat sertifikat berarti dia sudah bergelar atau sudah menjadi hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. Jadi bisa mengadili perkara-perkara sengketa ekonomi syariah. Tapi kalau belum, ini sebagaimana diatur dalam Perma ini, berarti paling tidak ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Jadi kalau belum bersertifikasi hakim ekonomi syariah, paling tidak dia pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Dan teman-teman yang memang di S1-nya tentang hukum ekonomi syariah, artinya kalau ikut diklat ekonomi syariah nanti lebih nyambung kan? Sudah pernah belajar, tinggal memperdalam lagi, tinggal dipelajari analisis dalam putusan seperti apa, kemudian dinamika di lapangannya seperti apa, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita kembali di agak awal. Kita lihat di pertimbangan permanya ya, bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan gitu ya. Jadi hukum itu kan respon terhadap perubahan sosial begitu ya. Dan perubahan sosial itu bisa terjadi karena adanya hukum yang telah terkodifikasi. Jadi itu tarik menarik begitu ya. Kalau saya sampaikan di mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Hukum di UMP juga, itu ada kaidah namanya al-adah muhakkamah. Jadi tradisi itu bisa menjadi hukum, menjadi tarik menarik. Tradisi itu bisa menjadi hukum sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan norma-norma etika, tidak bertentangan dengan norma-norma sosial, tidak bertentangan dengan norma agama, dan seterusnya. Sebaliknya, hukum itu sendiri juga bisa menciptakan tradisi baru dan seterusnya. Jadi ada tarik-menarik antara hukum dan realitas sosial, antara hukum dan tradisi sosial, dan seterusnya. Ini terlihat sekali di pertimbangan Perma ini, di mana hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah,
itu mengalami perkembangan yang signifikan sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Perma 14 tahun 2016 ini tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa googling ini ya, Perma 14 tahun 2016 versi PDF-nya bisa dipelajari gitu ya. Termasuk ini nanti persiapan kalau tes Cakim juga tidak menutup kemungkinan ada soal terkait dengan Perma ini. Oke. Di sini dijelaskan di pasal 1 ekonomi syariah itu apa, kemudian prinsip syariah itu apa. Tadi juga ada di websitenya Basarnas ya, akad ekonomi syariah itu apa dan seterusnya. Saya kira lengkap. Hari adalah hari kerja, kemudian pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama. Oke, di pasal 2 ini jelas sekali perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan acara biasa. Gugatan sederhana sesuai dengan perma terbaru itu adalah yang nilai gugatannya di bawah 500 juta. Itu bisa pakai bentuk gugatan sederhana. Jadi penyelesaiannya lebih ringkas, hakimnya hakim tunggal. Nanti kalau ada keberatan diajukan di tempat di mana perkara gugatan sederhananya itu diajukan, baru diperiksa oleh majelis, atau juga bisa menggunakan gugatan acara biasa. Kalau nilai sengketanya lebih dari 500 juta, berarti mau tidak mau harus menggunakan acara biasa begitu. Yang pemeriksaannya tentu saja tidak seringkas atau sesederhana gugatan sederhana atau small claim court. Kemudian tata cara pemeriksaannya juga diatur yang sederhana seperti apa, kemudian untuk putusannya seperti apa, putusannya ada Bismillahirrahmanirrahim, ada identitas para pihak. Kemarin sudah saya jelaskan ya, apakah Bismillahnya itu harus ditulis dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Latin itu pilihan, monggo silakan aja. Tapi biasanya umumnya menggunakan bahasa Arab. Kemudian duduk perkaranya dijelaskan dan lain sebagainya, tata cara pemeriksaannya kalau menggunakan acara biasa seperti apa juga dijelaskan di situ. Kemudian persidangannya seperti apa, upaya damainya bagaimana, pembuktiannya bagaimana, putusannya bagaimana, dan seterusnya tadi sampai ketentuan peralihan tadi. Saya kira itu ya untuk pertemuan kita di siang sampai sore hari ini. Teman-teman juga saya kira mungkin di Purwokerto sudah masuk waktu asar. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan untuk pertemuan di siang sampai sore hari ini tadi saya bonusi ya. Di awal kita bicara banyak, saya sampaikan cukup komprehensif tentang terkait dengan tips dan trik menjadi cakim dan ini sudah saya rekam ya. Nanti kalau teman-teman butuh rekamannya bisa bisa lihat di YouTube saya nanti ya. Bisa saya share nanti atau saya kirimi lewat Telegram. Begitu mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus teman-teman semua dan kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan session ini karena waktu kita sudah habis jadi bisa disimpan dulu ditanyakan melalui raise hand atau kolom chat di pertemuan yang akan datang dan insya Allah nanti sebagaimana yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya di tanggal 14 Juni nanti kita pertemuan terakhir secara offline. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu secara offline setelah paginya teman-teman penarikan magang di Pengadilan Agama Purwokerto, Jumatan nanti terus merapat ke Prodi, nanti akan diinfokan oleh Bu Safitri lokasi dan tempatnya di mana gitu ya. Kemudian terus gali, terus pelajari, terus membaca lebih banyak lagi, terus berdiskusi lebih lebih dalam lagi, terus lihat tontonan-tontonan di YouTube yang membawa banyak manfaat untuk kawan-kawan semua, jangan merasa puas, terus bekali diri dengan kemampuan-kemampuan tentang ekonomi syariah, tentang hukum asyara, tentang peradilan agama, tentang apapun itu yang nantinya akan bermanfaat untuk karir dan masa depan teman-teman ke depannya. Itu ya. Bu Safitri, apakah sudah bergabung di forum ini? Nggih, Pak. Nyun Oh sewu. iya, monggo Bu, saya Nggih, cukup nggih. barangkali ada closing dari Ibu, monggo Ibu. Cukup sudah, monggo. Nggih, Nggih. ini saya baru balik dari tempatnya Iya, Ustadz minta baik. malah. Ya Bu, Nggih, pas nanti dan untuk mulai. pertemuan berikutnya juga monggo menyesuaikan aja Bu. Saya nggak harus ditemani, insya Allah sudah berani sama teman-teman ini. Oke. Nggih.
Baik. Ya, saya harus memang tetap standby juga sih, nggak apa-apa. Oh iya, Berarti siap Bu. ini kurang 3 kali pertemuan, nggih, Pak Samsul. 2 pertemuan online, 1 pertemuannya Nggih, yang insya Allah. offline, ya. Seperti Nggih, yang kemarin kesepakatannya di tanggal 14 nggih, Juni, nggih, 14 14 Juni nggih. Juni siang, nggih. Nanti bisa Siang. paginya kalau memang, nggih, nanti kalau paginya atau hari berikutnya yang Pak Ilman nanti biar menyelesaikan. Yang Pak Samsulnya berarti tetap sudah hari Jumat siang jam 1 berarti, nggih. Boleh Bu nggih. Saya nanti kan insya Allah sudah confirm juga dengan Bu Jihan, saya paginya di Fakultas Hukum. Nggih. Kemudian saya Jumatan di UMP, nanti baru lanjut di ini nggih. Jadi kalau Fakultas Hukum dengan FAI-nya satu gedung nggih Bu nggih. Satu lokasi nggih. Satu lokasi, Pak. Satu Oh lokasi nggih. di kampus satu. Nggih, sama-sama di Siap. kampus satu lokasi. Nggak apa-apa, Nggih. nanti Seperti nggih Ibu. tinggal ruangannya. Nggih. Ruangannya insya Allah di satu gedung juga ruangannya. Oh nggih, alhamdulillah. Jadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya Bu, monggo jadi nanti teman-teman yang lain tidak harus kelas ini yang mau bergabung, mau dibuat forum besar nggih. Monggo bisa. Nggih, nggih, matur nuwun Baik, sebelumnya. nggih. Monggo ditutup. Terima kasih teman-teman untuk Nggih. Kita foto dulu Bu sebelum ditutup ini. Oh, nggih. Saya kebetulan pakai HP ini soalnya. Oh, nggak apa-apa, nggih. Nggih, teman-teman diaktifkan nggih kameranya. Oke, saya izin screenshot 2 kali dokumen. Oke, sekali lagi teman-teman view galeri ya. Oke, sekali lagi. Baik. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Safitri, teman-teman semua. Selamat Siap, matur istirahat. nuwun juga. Nggih, Terima sami-sami nggih. kasih. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.